kami dari kelompok 2 dengan saya Nanda Dimas Abdillah. Saya Siti Hidayah. Saya Dina Fabiola Amanda. Sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Resiko, kami mengangkat studi kasus observasi proses pembinaan karyawan dalam hal keuangan serta perbaikan strategi marketing dan sumber daya manusia di PT Tumbuh Optimal Prima. Berikut adalah video dari kami. Perkenalkan, nama saya Hidayah. Saya akan mewawancari Anda mengenai tentang bagian finance di perusahaan yang sedang Anda jalankan sekarang. Pertanyaannya, di perusahaannya yang Anda jalankan sekarang, apakah ada kendala dari segi laporannya atau dari segi marketingnya? Maksudnya laporan dari marketing buat adminnya. Apakah pernah ada masalah? Oh iya. Mungkin permasalahannya itu waktu itu admin dulu itu pendekatannya kurang benar sama laporan ya jadi berbeda. Terus solusinya itu di cross check. Jadi banyak admin satu-satu memastikan admin itu maksudnya kemana. Terus akunnya itu namanya apa. Jadi biar terus kadang juga itu ada salah transfer ya pernah sering terjadi atau enggak sih jarang ya dihindari banget sih kalau salah transfer karena itu kayak udah di cross check lagi kalau setelah kayak gitu kan kalau harus teliti atau gimana. Tapi pernah berapa kali atau cuma satu kali sampai sekali 2 kali sih ada yang salah minat terus salah transfer ke orang yang terima kasih ya Bu Eni. Selamat malam dengan Ibu Cynthia. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Nanda Dimas. Di sini saya minta izin mau melakukan sesi wawancara tentang manajemen resiko di sisi marketing. Nah, untuk strategi marketing sendiri di perusahaan Anda apa yang digunakan? Oh ya, jadi di sini kan saya sebagai marketing di sebuah perusahaan pelayanan jasa. Jadi gimana caranya kita itu mendapatkan pelanggan atau customer, gimana dia itu memakai jasa pelayanannya dari kita. Jadi kalau dari strategi marketing di perusahaan saya sendiri sih lebih ke pendekatan ya mas ya, pendekatan atau bisa dibilang dengan namanya jemput bola ya, kalau kasarannya itu jemput bola. Gimana kita itu bisa mendapatkan pelanggan baru atau memperkuat ikatan apa namanya kerjasama dengan pelanggan lama gitu ya. Terus ada lagi biasanya kita itu strateginya itu dalam apa namanya mempertahankan komunikasi itu kita bisa membuat jalinan komunikasi dengan pelanggan lama itu biasanya dengan ini apa namanya mengadakan sebuah pertemuan dengan pelanggan di perusahaan kami yang sudah lama itu, mungkin juga yang baru nanti bisa diajak gabung kita memperkenalkan visi-visi kita apa, terus nanti kita bisa promo jasa pelayanan yang ada di perusahaan itu seperti yang ada Terus untuk resiko apa yang sering terjadi di perusahaan Anda, semisal bersaing harga dengan kompetitor dan solusi apa yang diambil untuk mengurangi resiko tersebut? Ya, itu kalau saing dengan kompetitor lain sih pasti ya. Apalagi di perusahaan penyedia jasa, dimana kita harus solusinya itu kita tetap menaikkan branding kita, dimana kita bisa kasih harga lebih, tapi pelayanan kita juga lebih bagus, lebih baik dari perusahaan yang lain. Oh, jadi di manajemen resiko di bagian marketing itu seperti itu ya? Iya, mas, benar sekali. Baik, terima kasih atas waktunya. Iya, dengan senang hati. Sebelumnya dari terkait penjelasannya dari Bu Ina tadi, apa bisa dijelaskan gambaran dari BPL itu gimana?
PPL di sini silakan dari petugas penyuluh lapangan. Nah, tugasnya itu ke kandang-kandang. Jadi dia itu ngecek nih kandang yang dia prospek, yang dia pegang itu apakah ada kendala di sini, bisa dari operasional kandang atau dari kondisi ayamnya. Operasional kandang di sini seperti kayak pemanas, suhu kandang, terus kipas, terus kondisi sekam kayak gitu. Ayamnya ini ya nanti kondisi kesehatan bagaimana. Tadi yang dijelaskan Bu Indah itu terkait ini ya, kurangnya performa dari PPL-nya tadi ya. Betul. Terus untuk penanggung jawabnya itu berarti dari PPL tidak langsung ke HRD, ke kepala unit Itu kepala unit. Begitu. Untuk pemberian kayak SP tadi peringatan gitu, apa pertama itu dari kepala unitnya negur langsung atau sudah ditegur dari kepala unit, artinya tidak ada perubahan sama sekali, artinya suka HRD atau bagaimana? Iya. Dari kepala unit tentu ada diskusi dulu dengan PPL. Dan pasti di situ nanti ada arahan ya, termasuk teguran, dan nanti ada arahan selanjutnya yang tidak terulang kembali sebelum ke SP. SP ini berarti dari unit ini sudah tidak bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Teguran dari HO wajibnya. HO ini terbitlah SP tadi. Terus untuk SP-nya itu ada berapa tingkatannya? SP-nya ada 3, SP 1, 2, 3. Kalau misalnya sudah SP 3 itu dia masih mau main, artinya dia harus berubah. Terus kalau dampak yang ditimbulkan dari tadi kayak performanya kurang ini, dampaknya untuk pihak pabriknya itu bagaimana? Dampaknya ya lebih ke kerugian sih, kerugian. Jadi dari pendapatan unit itu mengalami rugi atau minus, bisa dikatakan minus kayak gitu. Jadi nanti pengaruhnya ya ke peternak nanti nggak dapat lapar, terus juga pendapatan unit nanti untuk ke insentif. Jadi setiap karyawan itu nanti ada insentif selain gaji pokok itu nanti kita insentif. Insentifnya dapat dari kita di profit dari setiap kandang yang dikelola. Kayak gitu. Jadi kayak lebih ke terkait gaji atau insentif tadi ya Bu ya? Insentif yang terlihat lebih ke insentif. Terus kalau ketika karyawannya tidak ada performa sama sekali, pada akhirnya kan di off kan ya Bu ya? Betul. Terus ada kayak pergantian gitu. Kan beliau ini kan kayak mempertanggungjawabkan satu kandang ini. Terus kalau semua beliau ini di off kan nanti ada pergantian atau pergantian karyawannya. Tetap nanti job desk-nya dia nanti akan dihandle oleh rekan kerja yang lain. Jadi kalau di unit itu ada 2 PPL, ya nanti dilimpahkan ke PPL yang satunya sambil nanti mencari pengganti. Berarti di off kan itu langsung karena aslinya itu kayak diberhentikan bekerja begitu. Terus terakhir yang ingin saya tanyakan itu selama Ibu bekerja, kuliah dan bekerja sebagai HRD ini ada kayak pesan dan pesan nggak buat teman-teman mungkin yang mau kayak mencoba pengalaman di bidang HRD itu kayak kesannya selama bekerja di situ yang patut kita pelajari, mungkin bisa diajarkan gimana? Kalau misalnya Mbak Jinda pengen di bagian HRD yang pertama itu Mbak Jinda harus bisa mengontrol emosi dulu ya, karena di perusahaan itu HRD itu berhubungan dengan karyawan dengan orang lah, dengan orang. Jadi kalau misalnya ada masalah, yang pertama itu harus bisa mengendalikan emosinya sendiri-sendiri sebelum nanti menyelesaikan masalah orang lain, gitu kan. Terus juga lebih ke itu problem solving ya, berarti problem solvingnya dia harus ada. Terus yang kedua itu dia harus bisa sosialisasi sama teman dan sebagainya. Kalau misalnya HRD itu kan juga gaya mengelola karyawan, juga administrasi juga, saya harus bisa ini juga
tidak hanya bekerja di fokus di satu hal. Apa ya namanya itu? Multi gitu kan. Terima kasih sebelumnya untuk Binda atas waktunya dan ketersediaannya untuk diwawancara oleh kami. Mungkin cukup segini dulu ya. Terima kasih atas informasinya. Semoga Binda pekerjaannya dilancarkan. Amin. Terima kasih. Iya, sekian ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama.